Selamat pagi dan salam jumpa kembali di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Adik-adik sekalian, adapun materi Bahasa dan Sastra Indonesia untuk semester 2 yang akan kalian pelajari yaitu yang pertama tentang ragam kalimat, yang kedua atau bab 2 tentang unsur pembangun puisi terjemahan, bab ketiga tentang telaah sastra Melayu klasik beraksara Arab Melayu, dan bab yang terakhir tentang resensi buku nonfiksi. Jadi bab-bab yang akan kalian pelajari di semester 2 ini cukup berat ya, sehingga kalian pun harus belajar dengan lebih giat lagi. Nah, kita langsung saja membahas bab yang pertama, yaitu tentang ragam kalimat. Kompetensi dasar yang harus kalian capai untuk bab ini yaitu mengidentifikasi kalimat dalam berbagai ragam bahasa. Kemudian kompetensi keterampilannya, kalian harus dapat menyajikan sebuah teks dengan berbagai ragam bahasa. Nah, adik-adik, berbicara tentang mengidentifikasi kalimat dalam berbagai ragam bahasa, kalian harus tahu dulu tentang apa itu ragam bahasa. Karena di dalam ragam bahasa pasti terdapat kalimat yang berbeda-beda. Nah, adik-adik, bahasa di seluruh dunia itu berbeda-beda. Bahkan dalam satu bahasa yang sama saja, penutur dapat menggunakannya secara berbeda-beda. Variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa inilah yang disebut dengan ragam bahasa. Jadi singkatnya, ragam bahasa adalah variasi bahasa dari segi pemakaiannya. Nah, terjadinya ragam bahasa dapat ditentukan oleh berbagai faktor, bukan hanya faktor kebahasaan itu sendiri, melainkan juga ada faktor geografis, faktor waktu, kemudian sosiokultural, dan situasi. Dari faktor-faktor itu dapat menyebabkan terjadinya keragaman bahasa. Nah, ragam bahasa dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ragam bahasa menurut daerah. Nah, ragam bahasa menurut daerah disebut dialek atau logat. Misalnya, ragam bahasa Manggarai dialek Pacar, ragam bahasa Manggarai dialek Kolang, ragam bahasa Manggarai dialek Kempo, ragam bahasa Manggarai dialek Lembor. Nah, itu yang dimaksud dengan ragam bahasa menurut daerah. Selain istilah dialek, ada juga istilah ideolek. Nah, istilah ideolek ini menunjukkan ragam bahasa perseorangan atau ragam bahasa yang menjadi ciri khas penanda seseorang. Misalnya seseorang yang sering menggunakan kata atau anu dalam setiap pembicaraan. Nah, atau anu itu merupakan ideolek dari orang tersebut. Yang kedua, ada ragam bahasa menurut pendidikan formal. Jadi, ragam bahasa yang dimaksud yaitu berdasarkan tingkat pendidikan. Kalian bisa lihat saja dalam pengalaman sehari-hari, dalam proses berbicara atau proses tutur akan terlihat dari segi pembicaraan orang yang berpendidikan tinggi atau orang yang berpendidikan rendah. Jadi perbedaan ini misalnya dari segi diksi atau pilihan kata yang digunakan. Yang ketiga, ragam bahasa menurut sikap penutur. Jadi biasa juga disebut langgam atau gaya. Nah, jadi ragam bahasa menurut sikap penutur ini bergantung pada sikap penutur terhadap lawan bicara. Misalnya, jika seorang anak muda atau ABG bertemu dan membangun komunikasi dengan sesama ABG, maka ragam bahasa yang digunakan yaitu pasti cenderung menggunakan bahasa gaul atau bahasa alay. Atau misalnya
menggunakan bahasa prokem, dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan ragam bahasa berdasarkan sikap penutur. Nah, ada juga ragam bahasa berdasarkan bidang atau keperluannya. Jadi, ya, di sini yang dimaksud dengan ragam bahasa berdasarkan bidang atau keperluannya dapat dibedakan menjadi ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra, dan ragam bahasa sehari-hari. Yang kelima, ragam bahasa berdasarkan media pembicaraan. Jadi dapat dibagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan yang meliputi ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, dan ragam bahasa panggung. Kemudian ada ragam bahasa tulis, misalnya ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ragam bahasa surat. Yang keenam, ragam bahasa menurut hubungan antar pembicaranya. Dapat dibedakan menjadi ragam bahasa resmi, ragam bahasa santai, dan ragam bahasa akrab. Yang berikut yaitu tujuan berbahasa. Dalam proses pembicaraan, pasti seseorang ketika berbicara memiliki tujuan masing-masing. Tujuan ini juga dapat menambah keragaman berbahasa. Apa saja tujuan berbahasa? Yang pertama, untuk menggambarkan sesuatu. Yang kedua, untuk memerintah. Yang ketiga, untuk menjelaskan. Yang keempat, untuk berargumen. Dan yang kelima, untuk menceritakan sesuatu kepada orang lain. Itu merupakan 5 tujuan berbahasa. Yang berikut, ragam baku dan ragam tak baku. Nah, penggunaan ragam baku dan ragam tak baku sejalan dengan situasi pembicaraan. Semakin resmi situasi pembicaraan, maka ragam bahasa yang digunakan cenderung adalah ragam bahasa baku. Sebaliknya, jika situasi pembicaraan adalah situasi yang santai, maka ragam bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa tak baku atau non-formal. Situasi resmi yang dimaksud di sini yaitu misalnya komunikasi resmi, kemudian wacana teknis, pembicaraan di depan umum, pembicaraan dengan orang yang dihormati. Juga ciri lain dari ragam bahasa baku adalah ciri kecendekiaan dari bahasa itu sendiri. Jadi banyaknya istilah-istilah yang digunakan menandakan bahwa bahasa tersebut merupakan bahasa yang baku. Tentunya istilah-istilah tersebut juga akan melalui berbagai tahapan atau proses sehingga dapat dibakukan. Yang berikut, ragam bahasa baku memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama sebagai fungsi pemersatu. Nah, ragam bahasa sebagai fungsi pemersatu, jadi dengan bahasa baku dapat mempersatukan masyarakat dari berbagai pelosok negeri ini yang notabene memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Yang kedua, fungsi pemberi kekhasan. Dengan ciri khasnya, bahasa baku mampu membedakan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Jadi ciri khas yang dimaksud dari segi norma dan kaidah penggunaannya. Yang berikut, fungsi pembawa kewibawaan. Dapat dilihat dari penutur yang mahir menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan memperoleh wibawa di mata orang lain. Dan yang terakhir, fungsi sebagai kerangka acuan. Norma dan kaidah yang dimiliki dalam bahasa baku akan menjadi tolok ukur bagi benar tidaknya penggunaan bahasa Indonesia oleh seseorang atau sekelompok orang. Yang berikut, sikap terhadap bahasa baku. Apa yang dimaksud dengan sikap terhadap bahasa baku?
Nah, sikap terhadap bahasa baku merupakan posisi mental atau perasaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa asing. Sikap terhadap bahasa baku harus mengandung 3 dimensi. Nah, 3 dimensi ini juga akan berkaitan dengan fungsi dari ragam bahasa baku. Sikap yang pertama yaitu sikap kesetiaan berbahasa. Ini berkaitan dengan fungsi pemersatu dan fungsi pemberi kekhasan. Yang berikut sikap kebanggaan berbahasa, berkaitan dengan fungsi pembawa kewibawaan. Yang ketiga, sikap kesadaran terhadap norma dan kaidah berbahasa, juga berkaitan dengan fungsi bahasa baku sebagai kerangka acuan. Nah, sikap terhadap bahasa baku, penggunaan bahasa baku cenderung tidak harus digunakan setiap saat. Jadi penggunaan bahasa itu tergantung pada situasi pembicaraan. Ini yang kita kenal dengan adanya situasi diglosia. Jadi situasi diglosia ini adalah situasi kebahasaan dengan pembagian fungsional atau variasi bahasa yang ada di dalam masyarakat. Misalnya, saat di kantor, seseorang akan menggunakan bahasa yang cenderung baku. Ketika orang tersebut kembali ke rumah, maka bahasa yang digunakan pasti tidak menggunakan bahasa baku lagi, tetapi cenderung menggunakan bahasa yang akrab atau bahasa daerah. Bahasa Indonesia yang baik dan benar memiliki tolok ukur. Jadi bahasa Indonesia yang baik harus sesuai dengan konteks atau situasi pembicaraan. Tolok ukurnya harus sesuai dengan konteks atau situasi pembicaraan. Misalnya seseorang atau kembali lagi ABG bertemu dengan ABG, maka bahasa yang digunakan cenderung menggunakan bahasa gaul atau bahasa alay. Nah, apakah bahasa yang mereka gunakan itu salah atau tidak baik? Tidak. Bahasa yang mereka gunakan juga bahasa yang baik karena mereka paham terhadap situasi. Namun jika ABG bertemu dengan orang yang dihormati atau berada dalam situasi yang resmi, maka bahasa yang digunakan cenderung harus menggunakan bahasa baku. Itu yang dimaksud dengan kesesuaian dengan konteks atau situasi. Sedangkan tolok ukur bahasa yang benar adalah kesesuaian dengan kaidah. Kaidah tersebut tentunya berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau Tata Bahasa Indonesia atau Kamus Bahasa Indonesia. Jadi itu merupakan tolok ukur dari kaidah bahasa Indonesia yang benar. Yang terakhir ada ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah sudah pasti harus menggunakan bahasa yang baku. Tolok ukur penggunaan bahasa baku kembali lagi harus kepada PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku, dan juga Kamus Bahasa Indonesia. Akan tetapi, ragam bahasa ilmiah memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, harus lugas dan cermat. Lugas artinya tidak berbelit-belit, tanpa basa-basi, tidak ambigu, to the point, jadi langsung kepada poin pembicaraan. Cermat, yang dimaksud dengan cermat di sini adalah berusaha untuk melakukan sesuatu tanpa salah atau cacat. Yang kedua, ekonomis. Jadi penggunaan bahasanya tidak boleh menggunakan bahasa yang cenderung boros kata, tetapi harus hemat kata, namun padat dan juga jelas. Yang ketiga, ciri atau karakteristik ragam bahasa ilmiah harus objektif. Dan harus objektif apa adanya, tidak boleh memperlihatkan ciri perseorangan seperti pada ragam bahasa sastra.
Yang keempat, tidak melibatkan perasaan. Ilmu merupakan hasil pemikiran, bukan hasil perasaan. Sehingga ragam bahasa ilmiah harus terlepas dari perasaan atau emosi seseorang. Yang kelima, mengutamakan informasi, bukan imajinasi, yang merupakan ciri khas dari bahasa sastra. Yang keenam, membakukan makna kata, ungkapan, dan gaya pemberiannya. Jadi dalam ragam bahasa ilmiah harus membakukan makna kata. Di sini kita dapat lihat dengan penggunaan istilah-istilah dalam bidang tertentu. Misalnya dalam bidang penilaian dikenal dengan istilah assessment atau HOTS, higher order thinking skill, dan sebagainya. Yang ketujuh, statis dalam peristilahan. Jadi harus menggunakan istilah-istilah sesuai dengan bidang dan sesuai dengan keperluannya. Nah, adik-adik, itu adalah penjelasan singkat tentang materi kita hari ini. Ibu juga sudah menyediakan latihan soal untuk pertemuan ini. Pertanyaannya, uraikan pendapat-pendapat Anda berkaitan dengan kasus-kasus berikut. Ada 2 kasus di sini, kalian tolong uraikan pendapat kalian. Ibu harap kalian membaca soalnya, lalu mengerjakan soal tersebut dengan benar. Batas waktu pengumpulan soal sampai pukul 12:10 sebentar. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap optimis, dan tetap aktif. Selamat pagi.